Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Saputra, NPM 18411178, kelas MNJ 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis dan strategi. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi perencanaan, strategi, tindakan pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Manajemen risiko bisnis. 1. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko 2007, risiko bisnis yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaannya dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Kedua, resiko bisnis merupakan salah satu jenis resiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Ketiga, sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung resiko bisnis. Pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan manajemen risiko. Untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penetapan manajemen risiko. Yang pertama, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menyusun dan menyetujui rencana strategi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Perusahaan harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau beresiko tinggi, seperti strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Yang keempat adalah sistem pengenalan intern. Dalam membantu mengurus perusahaan menjaga aset, menjamin tersedianya pelopor keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian dan penyimpangan. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan wajib memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis. Kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis juga diperlukan. Selain itu, dan respon perubahan lingkungan juga diperlukan, perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Limit.
Limit resiko bisnis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana bisnis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Terima kasih, cukup segitu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.